sekitar 30 menit setelah gempa itu datangnya. Nah, ketinggiannya mencapai 10 meter ya. Kajiannya terkait megatrust sendiri, antara rentang gempa dengan tsunami itu apakah sudah dikaji, Bu? Loh, nah iya, kan sudah disiapkan sistem monitoringnya, sudah ada di BMKG. Dan dari sistem monitoring itu bisa langsung menghitung akan terjadi tsunami atau tidak. Kalau terjadi mau berapa meter ketinggiannya, kemudian datangnya berapa menit setelah gempa. Misalnya kalau di sini di DI sopo ki gak ono Mbak, sopo. Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit setelah gempa itu datangnya. Nah, ketinggiannya mencapai 10 meter ya. Nah, makanya lantai 2 itu dan lantai mezanin itu kan sudah di atas 10 meter. Jadi saya rasa itu ini iklim ya. Iklim bukan megatrust. Bahkan beberapa wilayah yang kalau kemudian terjadi gempa dan tsunami, terutama wilayah yang pinggir pesisir. Langkah-langkah yang kemudian sudah kita tempuh kerjasama antara BPBD Kabupaten, BNPB maupun BPDI adalah menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat. Apa ya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi gempa, bahkan terjadi tsunami. Jalur-jalur evakuasi ini kita tambah, termasuk tempat-tempat baik untuk tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir, sehingga kemudian masyarakat sekitar andaikan terjadi itu sudah tahu jalurnya itu seperti mana, tempatnya untuk berlindung di mana. Ini sudah kita latih dalam bentuk gladi, ada simulasi, sehingga masyarakat nanti andaikan benar-benar terjadi sudah tidak gampang lagi tahu apa yang harus dilakukan, termasuk karena kita kemarin juga melibatkan FPRB, teman-teman dari Tagana ini tahu apa yang harus diperbuat oleh pemerintah sehingga tidak gagap apabila itu terjadi. Itu tugas kita untuk menyiapkan itu dan sudah kita lakukan terutama di kawasan-kawasan kalau lakukan di sepanjang pesisir tempat kita. Itu. Kalau kondisi infrastrukturnya sendiri, jalur-jalur evakuasi itu? Kalau dari sisi infrastruktur memang kita akui ada beberapa infrastruktur jalan terutama yang memang ini menjadi satu perhatian. Jangan sampai justru ini menjadi salah satu penyebab memperparah apabila harus terjadi evakuasi. Beberapa wilayah memang harus kita akui infrastruktur seperti ada di wilayah Galur, karena memang kita dilematis juga. Satu sisi wilayah itu sangat diperlukan untuk evakuasi apabila terjadi bencana, terus kemudian mobilitas ekonomi, tapi di satu sisi wilayah itu digunakan sebagai infrastruktur jalan tambang. Nah, inilah yang kemudian harus ayo bareng-bareng masyarakat kita ajak juga, harus arif. Mungkin ini kita bisa berharap tonase andaikan kemudian menggunakan jalan itu harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi ya kita bohong kayak apapun ya tapi rusak. Harapan kita itu. Atasan di sepanjang pantai belakang itu segera tempat evakuasi sementara. Saya kira tsunami. Ambulannya, ambulan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.